Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Devina Putri dari kelas 12 MIPA 4 absen 9 akan mempresentasikan tugas kimia. Nomor 1. Apa sih elektrokimia itu? Pengertian elektrokimia merupakan serangkaian pemisahan muatan yang terjadi dalam media cair seperti larutan. Pemisahan elektrokimia larutan homogen mendefinisikan prinsip reaksi oksidasi dan reduksi, di mana salah satu bahan terdisosiasi mengubah padatan menjadi padatan yang harus dipisahkan dari larutan. Elektrokimia juga mencakup dua elektroda, anoda dan katoda. Pertukaran dengan antara reaksi listrik dan kimia memiliki aplikasi yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Misalnya, penerapan prinsip kerja saat ini dari daya baterai ke smartphone. Prinsip yang digunakan dalam baterai juga menerapkan reaksi redoks, di mana oksidasi di samping menambahkan satu atau lebih elektron ke spesies kimia, menyebabkan hilangnya satu atau lebih elektron dalam spesies kimia. Ketika reaksi oksidasi dan reduksi digabungkan dengan reaksi redoks, elektron dapat mengalir dari spesies teroksidasi ke spesies terreduksi. Aliran elektron dapat terjadi secara spontan melalui reaksi dan menyebabkan energi listrik dalam sel. Inilah yang digunakan dalam prinsip kerja baterai saat ini. Soal nomor 2, apa perbedaan antara sel elektrolisis dan sel volta? Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mengalami reaksi kimia saat arus listrik dialirkan menuju sel tersebut. Sedangkan sel volta adalah salah satu sel elektrokimia yang mampu menghasilkan listrik secara spontan. Perbedaan sel elektrolisis dan sel volta diantaranya perubahan energi yang terjadi dan pembagian sel, juga dari sifat anoda serta katoda dan sumber elektron untuk sel. Di dalam sel elektrolisis, anoda bermuatan positif. Hal ini dikarenakan anoda menarik anion dari dalam larutan, sedangkan untuk katoda bermuatan negatif. Soal nomor 3, carilah 4 poin penting dalam materi sel volta. 1. Katoda atau elektron positif, tempat terjadinya reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Logam yang dipakai pada katoda digambar adalah Cu. 2. Jembatan garam salt bridge, komponen yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Jembatan garam terdiri dari senyawa Na2SO4. 3. Anoda atau elektroda negatif, tempat terjadinya reaksi oksidasi atau penglepasan elektron. Logam yang dipakai pada anoda digambar adalah Zn atau seng. 4. Voltmeter, komponen yang berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Soal nomor 5, gambarkan dan jelaskan susunan sel volta seperti ini. Pada gambar rangkaian sel volta tersebut terdapat beberapa komponen yang wajib diketahui dan bisa membedakan dengan rangkaian sel pada elektrolisis. Komponen-komponen tersebut adalah A. Pada gambar Zn dan Cu bertindak sebagai elektroda. B. Logam Zn berada di anoda dan bertindak sebagai kutub negatif. Pada gambar tersebut, Zn mengalami oksidasi dengan reaksi seperti Zn tanda panah Zn2+ ditambah 2E. Makna fisis dari reaksi tersebut adalah logam Zn mengalami peluruhan dan berubah menjadi ion Zn2+. C. Logam Cu berada di katoda dan bertindak sebagai kutub positif. Pada gambar tersebut, Cu mengalami reaksi reduksi dengan reaksi seperti Cu2+ ditambah 2E tanda panah. Makna fisis dari reaksi tersebut adalah pada logam Cu yang dicelupkan pada larutan terjadi pengendapan Cu dari ion Cu2+. D. Pada gambar di atas, jembatan garam ditunjukkan oleh gambar tabung V yang terbalik dengan diisi larutan garam Na2SO4 dan pada ujung ditambahkan kayu penyumbat. Fungsi jembatan garam sendiri adalah untuk menyeimbangkan jumlah kation dan anion yang terdapat pada sistem sel volta tersebut. Voltmeter berfungsi untuk mengukur voltase atau tegangan listrik yang dihasilkan dari proses atau reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada sel volta tersebut. F. Pada gambar tersebut pun dituliskan ada arah panah yang dibarengi dengan huruf E.
Tanda tersebut merupakan informasi mengenai arah pergerakan elektron bergerak dari kutub negatif atau logam Zn ke kutub positif atau logam Cu. Nomor 5. Bagaimana penulisan notasi sel volta? Reaksi pada sel volta dituliskan dalam bentuk notasi sel, yaitu A garis A, X ditambah garis K, Y ditambah garis K. A yaitu sebagai reaksi pada anoda, sedangkan K bereaksi pada katoda. Sebagai contoh, anotasi sel reaksi logam Zn dan Cu sebagai berikut. Zn dalam kurung S garis Zn 2 ditambah dalam kurung Aki garis 2 Cu2 ditambah dalam kurung Aki garis Cu dalam kurung S. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.